wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi, kembali lagi bersama kita Rias, Karin, dan Tias di podcast Mandua Banyuwangi edisi spesial Ramadan. Wah, kali ini kabarnya gimana nih Kak Karin? Hari ini apakah puasa, Karin? Alhamdulillah baik, dan hari ini aku puasa nih. Alhamdulillah hari ini aku juga puasa. Wah, kira-kira tadi pas waktu sahurnya, Karin kira-kira sahur apa nih? Aku sih sahurnya simpel-simpel aja ya Kak Tias ya. Aku tadi tuh sahur sama sosis goreng gitu. Sosis goreng, enak banget tuh ya. Kak Tias sama apa ini sahurnya? Kalau aku tadi juga simpel sih sama kayak Karin tadi. Cuman itu mie kuah doang. Wih, ya, enak banget. Enak banget kalau dicampur sama sosis. Kita sahur dingin-dingin gitu. Ya, jadi kita makan yang hangat-hangat gitu ya. Wah, kira-kira nih ya, biasanya kan kalau kita di bulan puasa nih kan pasti kita full tidur kan, puasa terus tidur gitu kan. Nah, pasti kalau kita tidur terus itu kan pasti kita bosen ya Karin ya. Kira-kira nih, Karin kalau di waktu senggang itu misinya pakai kegiatan apa nih? Kalau aku sih ya sama kayak yang lainnya gitu, main HP, scroll TikTok. Tapi kan kita kalau main HP aja kan bosen ya nih Kak ya. Jadi mungkin bisa dialihkan baca-baca gitu, bisa baca buku. Berarti Karin hobinya baca buku nih. Enggak juga sih, kan mengisi waktu luang gitu. Oh iya, aku juga suka sama Karin, dan aku juga lihat Karin nih pas waktu senggang atau jam kos gitu, Karin baca buku gitu. Ya itu kan lagi pengen aja ya teman-teman. Tapi aku juga suka baca novel juga nih. Apa tuh Kak Tia suka baca novel apa? Aurelie dong pastinya. Wih, kan itu novelnya ada ya di perpustakaan kita. Ya, wah, ya benar-benar itu seriesnya semua yang itu full lengkap ya ada di perpustakaan kita. Jadi kita lebih enak bacanya gitu ya. Dan kita kan sekelas nih sama Karin, dan biasanya waktu istirahat kita juga ke perpustakaan nyari ya. Iya, kita sering banget ke perpustakaan, dan tempatnya itu sekarang perpustakaan kita itu nyaman banget gitu ya. Nyaman banget ya, sekarang kayak perpustakaan High School Jakarta gitu. Waduh. Nah, nggak usah lama-lama lagi ya teman-teman. Teman-teman bisa nebak nggak hari ini kita bintang tamunya sama siapa nih? Pasti udah tahu kan. Kita tadi kan sudah kan ada kulturnya gitu ya teman-teman ya. Nah, kira-kira sama siapa nih Kak Erin? Langsung aja nggak sih? Ya, oke. Bersama Duta Perpustakaan. Halo Kak, gimana nih hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini puasa berarti ya? Alhamdulillah masih full puasanya. Alhamdulillah. Terus boleh perkenalan diri nih dari awal dulu ya? Boleh. Oke. Perkenalkan, nama saya Siti Syarifatul Balkis dari kelas 11 Saintek 4. Saya menjabat sebagai Ketua Duta Perpustakaan, dan di samping saya ada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri dari kelas 10I. Saya menjabat menjadi Wakil Ketua Duta Perpustakaan. Keren banget ya. Berarti kali ini bintang tamu kita adalah Duta Perpustakaan ya, atau Duper ya, Duta Perpustakaan. Wah, kira-kira nih Kak, awalnya bisa diceritain nggak sih kok bisa masuk dalam organisasi Duta Perpustakaan? Boleh. Oke. Awalnya tuh saya kelas 10 itu nggak ada niatan masuk organisasi ya. Terus ada kakak-kakak Duta Perpustakaan memperkenalkan diri, sosialisasi di kelas. Itu katanya tuh Duper ini kayak organisasi yang paling santai. Jadi kayaknya masuk ini kayaknya enak deh, masuk organisasi tapi pilih yang paling santai gitu. Jadi iseng masuk, ternyata keterima gitu. Kalau kakaknya ini gimana masuk ke Duta Perpustakaan? Kalau saya masuknya itu pertama itu awalnya iseng-iseng sih, cari-cari organisasi yang santai gitu. Dan ketemulah sama Duta Perpustakaan, dan ketemu sama Kak Balkis juga, dan di sana saya mendaftar, alhamdulillah juga keterima di sana bareng Kak Balkis juga. Tapi ini Karin tahu nggak sih tugasnya Duper itu apa? Iya ya. Kita boleh tanya ke kakak-kakaknya apa sih tugasnya Duta Perpustakaan ini gitu. Untuk banyak ya sebenarnya. Kayak mulai dari melayani siswa-siswi seperti ngeprint, fotokopi, peminjaman buku, pengembalian buku, dan masih banyak lainnya gitu.
Berarti kalau di perpustakaan juga bisa ngeprint ya Karinnya? Iya ya, jadi memudahkan siswa ya. Iya benar. Dan untuk kira-kira nih kan jadi duta perpustakaan itu nggak sangat mudah ya Kak ya? Iya. Kira-kira tantangan apa yang dihadapi sama kakak-kakaknya ini? Apalagi kakak-kakaknya itu kan menjabat sebagai ketua dan Wakil wakil gitu ya. benar. Gimana sih kayak keluh kesahnya kalian di Iya, suka dukanya apa gitu. Jadi apa ya, tantangannya itu banyak ya, lumayan banyak lah ya, mengatur anak-anak yang susah banget diatur. Ya sudah biasa lah di dalam organisasi itu. Iya benar. Dan apa itu kan kita ada program kerja yang bersih-bersih perpus setiap Sabtu. Nah itu kadang-kadang kan banyak banget, susah banget itu disuruh Susah bersih-bersih. diatur. Iya, Itu susah. berarti yang bersih duta perpustakaannya itu Semua Semua anggotanya. Semua anggota. Iya, semua anggota tersebut juga. Oh, oke. Berarti setiap hari Sabtu. Iya. Iya. Ya, setiap hari Seminggu Sabtu. satu kali. Oh, oke. Berarti mereka Untuk menjaga perpustakaan kebersihan. tetap bersih ya. Bersih. Wah, keren Dan banget yang- ya. Iya. keren banget sih Kak. Selain itu kira-kira nih Kak Balkis, apa sih keluh kesahnya sebagai ketua? Untuk saya sendiri sebenarnya banyak ya, dari mulai apa itu susah untuk ngatur anggotanya yang sepertinya kayak ada kumpulan gitu, banyak alasannya, yang alasannya begini, izin terlambat ya gitu. Terus kayak seperti untuk program kerjanya itu kayak nunggak-nunggak gitu ya. Ya. Terus kayak kebanyakan alasan gitu. Jadi saya sebagai ketua juga harus cari motivasi sebagai anggotanya itu biar lebih semangat untuk bekerja. Oke, berarti itu untuk anak-anak yang bandel kayak gitu tuh gimana nih Kakak? Maksudnya kayak menanggapinya, kayak caranya biar mereka itu masih tetap kayak semangat dalam organisasi. Mungkin dikumpulkan ya, Mm-mm. bisa dirundingkan Iya, bersama. benar-benar. Kayak ini alasannya kenapa, kayak kok jarang kumpulan, Oh, kenapa oke. begini, diomongin baik-baik Ya. terus. Oke. Biasanya kalau yang nggak ikut-ikut itu apa ada sanksinya, ada apa gitu Kak? Ya biasanya ada sanksinya nggak? Nggak ada sih. Nggak ada. Oh. Cuman apa, kadang ya kalau saya bisa marahin itu saya marahin juga bisa. Kalau emang anaknya susah dibilangin itu bisa apa itu diomongin dari pembinanya, bisa. Oh, pembinaannya Iya. langsung ya. Iya. Kira-kira pembinanya siapa ya Kak ya? Iya, boleh Boleh kasih tahu dong. Dari pembina perpus itu ada banyak ya, mulai Oh. dari kepala perpus itu ada Bu Ayin, Bu terus Ayin. ada Bu Galuh, Bu Wanda, ada Pak Gilang, Mas Ana, sama yang terbaru itu ada Mas Fadil yang baru bergabung. Oh, iya. Nah, kan kakak-kakak ini kan sibuk ya di organisasinya. Gimana sih kakak-kakaknya membagi waktu antara sekolah, Belajar, ya, dan belajar. organisasi itu gimana? Kalau dari saya sendiri yang paling utamakan itu organisasi terlebih dahulu ya. Mungkin untuk membagi waktu itu sedikit lalai saya ya biasanya. Untuk seperti mengerjakan tugas itu sering terlambat gara-gara sering mengurus kerja program kerja. Oke, ya. Dan kalau dari saya itu membagi waktu itu cukup susah ya. Kalau kalau ikut organisasi itu membagi waktu itu susah, dan kadang kita itu berorganisasi kadang ya pulangnya ya agak telat sampai sore itu juga bisa. Iya, benar-benar. Iya. Terus kan Sampai malam sore itu kan kadang ya capek, nggak sempat belajar, makanya bagi waktu itu susah jujur. Oke. Kira-kira nih Karin itu bisa boleh bagi tips kita agar bisa berbagi waktu antara belajar dan organisasi. Iya, kalau aku juga ya kadang bisa, kadang Iya, enggak gitu iya, ya. sama Jadi- sih ya. Soalnya kan Benar. kadang tuh males itu datang tiba-tiba gitu ya. Iya. Kadang rajin, kadang malas gitu. Pasti itu kan sifatnya manusia itu kan kita nggak tahu ya, opsional kadang. Iya. Ya kadang rajin, kadang males gitu. Benar. Apalagi pas biasanya bulan-bulan Ramadan ini ya. Bener. Kalau gimana sih kegiatannya Kakak di dalam Duta Perpustakaan pada bulan Ramadan ini? apakah ada program baru spesial Ramadan Iya. atau bagaimana? Untuk
program kerja di bulan Ramadan masih belum ada ya. Sepertinya masih dirundingkan sama anak-anak kayak bikin konten atau yang lainnya juga bisa. Kalau lihat di Instagram Duta Perpustakaan ini kayaknya mulai aktif ya, dia konten ya sudah Kak, ya. Sering banget tuh lewat FYP-nya di IG itu kayak ada wah Duta Perpustakaan sumpah. Ya, apa yang bisa dilakukan di perpustakaan? Iya, bener. Gitu ya Kak Tias ya. Benar. Nah, dan terus sebelumnya kan ada program itu ya Kak. Apa? Nobar. Iya, Nobar ya. Ya, itu kira-kira itu gimana sih nobarnya? Aku masih pengen tahu. Iya nih. Jadi itu kan nobarnya kan termasuk salah satu program yang ada di Widya Karya. Nah, Widya Karya itu ada 3 macam ya kegiatannya, ada bedah buku, nobar, sama workshop. Nah, kebetulan di yang lalu itu terpilih nobar. Berarti di ACC-nya itu nobar. Iya, jadi itu kayak gantian dua seminggu satu kali. 2 minggu sekali. Iya. Terus itu apakah dari perwakilan kelas atau semuanya? Boleh ikut Iya, apa yang kayak organisasi-organisasi aja gitu. Dari perwakilan kelas Masing-masing perwakilan nih. Iya, tapi kalau masih ada yang nambah boleh yang mau ikut itu gak apa-apa, ngambil tiketnya di perpus. Masih Ngomong-ngomong nih ya, tiketnya itu gratis apa ada biayanya gitu? gratis dong. jelas Keren banget ya, keren banget. Dan juga kira itu kemarin itu programnya kan nobar ya. Kira-kira nobarnya itu nontonnya apa? Soalnya kita nggak ikut harinya. Ya, kita juga tiba-tiba teman-teman kelas itu Pada kasih tahu kayak gitu ya. Wih, kesok nobar jar gitu. Nobar, tak kira aku kira itu kayak nobar semuanya di bioskop. Iya. Ternyata di perpustakaan ya. Keren banget programnya ya. Oh iya, kira-kira nonton apa kemarin itu Kak? Yang kemarin tuh judulnya itu The Fall. Itu horor atau kayak gimana? Filmnya seperti petualangan gitu. Oh, petualangan. Seru ya kayaknya. Ya, bisa refreshing gitu ya dari banyak tugas-tugas gitu ya. Mungkin next selanjutnya jangan lupa undang kita ya Kak ya. Kita pengen banget ya. Next film horor ya. Oke, bagus banget gak sih? Benar-benar. Selain itu kegiatan Duta Perpustakaan selain nobar itu tadi kira-kira apa lagi Kak? Yang paling dekat itu ada Hari Perpustakaan Nasional yang akan dilaksanakan pada bulan Mei. Wih. Kira-kira pada hari tersebut kira-kira Duta Perpustakaan mau ada kegiatan apa nih? Banyak ya kegiatannya, kayak kita tuh ngadain lomba-lomba seperti lomba puisi, cepat baca puisi, Iya. melukis. Melukis. gitu. Oh, berarti melukis ada juga. Ya, yang tahun lalu itu ada lomba lukis untuk Hari Kunjung Perpustakaan. Tapi ini bulan Mei diubah sebagai Hari Perpustakaan Nasional. Oke. Kalau ada acara kayak gitu, Duta Perpustakaan ini apa ada ya kerjasama dengan organisasi-organisasi lain gitu di Madura gitu, Kak? Ada sih, kayak seperti yang tahun lalu itu ada festival literasi yang kolaborasi dengan Duta Literasi. Oke. Berarti collab sama Duta Literasi ya? Iya. Tuh. Iya. Oke. Dan gimana nih kayak kan habis ini nih mau hari raya nih Kak ya. Kira-kira apa sudah mempersiapkan dari kue-kuenya? Baju lebaran gitu ya. Iya. Kebetulan kemarin baru beli kue-kue ya, untuk bajunya belum sih. Waduh. Kalau dari saya itu kemarin beli bajunya dulu, tapi sarungnya itu belum, jajannya juga belum. Yang penting bajunya baru gitu ya. Bajunya baru dulu. Biasanya nih kalau mendekati hari raya kan bikin kue ya. Kira-kira apakah sudah bikin kue bersama? Biasanya kan kita juga bantu Orang tua ya, buat kue ya. Iya. Kira-kira sudah dibikin nggak? Belum. Tapi biasanya di rumah bikin kue kayak keripik pisang gitu ya. Enak banget itu yang ada gula-gulanya kan. Aku itu favorit banget sih Rin itu Rin. Oh, katanya suka ya. Dan
juga nih pada bulan Ramadan ini kira-kira ada nggak bersama anggotanya bukber? Iya nih, kan banyak banget ya sekarang ya. Sekarang banyak banget ya gitu. bukber. Rencananya emang ada, cuman untuk tanggalnya masih belum ditentukan. Soalnya kan jadwalnya kan kayak padat banget gitu ya. Iya, bener-bener. Apalagi pada minggu ini harinya kita ada pondok Ramadan ya. Semua anggota itu susah ya. Ada yang bisa, ada yang enggak. Soalnya bentrokan sama jadwal lainnya gitu. Iya. Bener-bener. Kira-kira nih ada nggak sih Rin tempat untuk bukber bersama yang bagus gitu tempatnya? Kalau aku sih ya di bulan ini belum ada jadwal bukber ya. Iya. Tapi kalau dilihat-lihat itu di Genteng banyak banget ya. Banyak banget. Kira-kira kakak nih boleh nih rekomendasikan Tempat bukber gitu. Di mana ya? Soalnya kalau bukber itu jarang sih kalau ke kafe-kafe atau ke tempat makan. Soalnya biasanya ke rumah temen gitu. Wah, itu sebenarnya lebih nyaman aja ya. Dan lebih hemat juga kan. Iya, soalnya kan lebih kumpul, lebih santai gitu. Iya, lebih santai gitu ya. Gitu kayak nanti kalau di situ boleh ngakak-ngakak sepuasnya, semaunya gitu kan. Jadi nggak ganggu orang lain. Benar. Dan gimana apa itu? Apa Rin? Santai. Kita ngobrol sekarang. Oke, mungkin juga bisa nih sama tanya-tanya sama kita nih Kak, kira-kira gimana? Mungkin dari kakak-kakak ini ada yang bisa apa ya itu namanya? Ada yang udah beli baju-baju apa yang udah mempersiapkan gitu untuk lebaran nanti. Wah, kita masih Gimana? kalau aku masih ada kegiatan sekolah kan. Jadi kalau bisa nanti setelah liburan gitu. Kita kan Mepet ya Kak ya. ya tapi mepet tapi nggak apa-apa sih sudah. Tapi yang penting sudah aku beli baju satu aja gitu. Iya. Gitu, ya. Kalau Karin gimana Rin? Ya sudah menyiapkan tapi kan ya belum lengkap gitu ya. Masih beberapa gitu. Masih beberapa gitu. Ya. Kalau kakak-kakak di sini biasanya lebaran itu sering buat kue apa langsung beli jadi aja gitu? Ya, biasanya kan kalau orang tua kita kan kadang kita suruh bantu buat kuenya atau ada yang orang tua kayak ya udah beli aja gitu. Lebih simpel Gitu. Apa tuh ada yang beli, ada yang bikin sendiri. Jadi tuh kayak Campur gitu. gitu. Bener. Dan biasanya itu pada hari raya biasanya orang tuanya kakak-kakak ini bikin kue apa nih? Sedikit ya, kalau saya itu biasanya keripik, kayak ada peyek, kayak ada keripik pisang gitu. Mungkin keripik gitu yang bikin di rumahnya. Kalau Kak Farinya Ya sama sama. kayak bagisnya. Iya. Oke. Berarti biasanya ini kayak kalau di rumah itu kan harus ada yang nastar kan? Iya kan? Iya sih. Iya. Itu wajib banget. Enak banget kan nastar itu, Iya. ya kan? Tapi kalau nastar itu aku nggak terlalu suka loh Kak Tias. Kenapa? Gimana ya sama nanasnya itu sih aku. Padahal nanasnya enak banget gak sih? Padahal nanasnya itu enak banget loh Rin. Tapi beda-beda sih ya. Kadang ada selera orang beda-beda Ya gitu. benar. Iya. Nastarnya itu beda-beda kadang. Biasanya kan kalau di dalam isinya nastar itu kan apa aja kan? Selain nanas sama biasanya ada campuran pepaya. Nah, Iya nggak sih? Biasanya ada. Aku nggak tahu soalnya aku nggak pernah buat. Kita sama. Tim makan aja deh. Iya. Makan aja ya. Untuk kakak-kakaknya kue favorit di hari raya tuh biasanya apa? Soalnya kan ada banyak gitu ya kan ya kue-kue itunya. Waduh, kalau aku sih kalau kue-kue itu ya lebih ke yang manis-manis gitu ya Kak ya, kayak coklat kacang gitu. Enak banget itu. Oke. Kalau Kak Tias gimana nih? Kalau coklat itu kalau manis-manis itu biasa sih lebih ke gurih-gurih ya. Lebih ke pedas itu lebih enak itu. Balik lagi nih ke Duta Perpustakaan. Kelihatannya itu ya Kak Tias ya, kita kalau di perpustakaan itu kayak anggotanya tuh pada kompak-kompak banget gitu. Gimana sih caranya biar bisa kompak gitu? Intinya tuh butuh kesadaran diri ya buat diajak kerjasama. Kalau anggotanya ada kesadaran diri, pastinya lebih gampang untuk diajak gitu. Bener-bener. Dan selalu kita evaluasi anggota-anggotanya itu biar sadar juga. Tipsnya nih buat yang nggak sadar itu gimana? Biasanya
banyak banget itu tetap aja gitu loh. Mungkin kayak diperingati gitu ya, tahu nggak, diancam sedikit gitu ya biar sadar gitu ya. Dan juga biasanya kan aku kalau ke perpustakaan itu kan biasanya sampai sore nih, dan tuh Kak Balkis sampai nungguin kita juga loh, Rin. Itu Nggak kayak pulang-pulang. nggak pulang-pulang. Jadi gimana nih perasaannya Kak Bilkis ketika sampai ada sumpama ada untuk ada tag video di perpustakaan itu sampai sore itu, kayak tanggapannya gimana Kak? Untuk saya sebenarnya ya nggak apa-apa sih, sebenarnya dari kelas 10 tuh udah biasa pulang sore soalnya. Jadi nggak apa-apa kalau pulang sore. Iya sih. Udah biasa. Dan perpustakaan kita itu tutupnya jam berapa Iya. ya? Tias ya. Opsional apakah ada Iya. jam batas waktu? Opsional biasanya. Oh, jadi kita bebas ya. Tergantung apa itu yang Jaga. Iya, yang jaga. Oh. Kalau nggak ada apa tuh udah mulai sepi, jadi itu dikunci. Biasanya kalau pagi tuh bukanya jam berapa? Biasanya kan ada nih anak yang kayak malamnya tugasnya itu kedadapan buat mau ngeprint. Iya. Dan jadi pagi-pagi banget itu. Iya, dan jam pertamanya itu waktu tugasnya gurunya tersebut ya. Iya. Itu kira-kira kan kedadapan nyarinya. Kira-kira bukanya jam berapa Kak? Tergantung yang jaga. Kadang biasanya telat itu jam kedua gitu baru datang. Oh, gitu. Oke. Biasanya kalau jadi duper itu apakah dapat pelatihan jadi pustakawan itu enggak Kak? Ada. Jadi kalau mau masuk itu ada seleksinya dulu. Oh, jadi ada seleksinya Rin. Seleksinya apa ini Kak? Ya, Kalau boleh tahu. boleh tahu gitu. nih. Seleksinya ya apa, tentang kita itu mau niat masuk perpus itu buat apa ya, diusahakan buat yang baik-baik ya. Iya, benar-benar. Kita harus mempersiapkan jawaban yang harus Pas gitu sama Iya. keinginan kita. benar. Iya sih. Dan dari kakaknya Kak Balkis, Seleksinya itu ada wawancara ya. Salah satunya ada volunteer. volunteer itu apa? Volunteer itu kayak ada pelatihan untuk menjadi duta perpustakaan. Kita tuh mengajarkan untuk ngeprint, untuk fotokopi. Oh, jadi ada pelatihannya sendiri harinya. Iya. Aku baru juga tahu sih. Baru Iya. tahu. Ternyata itu pelatihan dulu. Iya, jadi sebelum masuk itu biar anak-anak tahu cara kerja di perpus itu kayak gimana gitu. Iya. Gini, omong-omong kan kita udah punya perpustakaan baru yang lebih Gedung bagus, SBSN ya, Rin, ya? lebih nyaman gitu ya, lebih luas. Lebih leluasa lagi. Iya, Menyenangkan. seneng nggak sih kayak dari perpustakaan yang lama jadi baru yang benar-benar bagus banget itu? Seneng banget ya ada gedung baru. Cuman minusnya itu naiknya tuh apa itu capek. Iya, Soalnya iya. kan lantai Gila, 3 ya. Capek. Kita juga kalau ke perpus itu Perpustakaan waktu tuh, jam pas jam gitu kos kan tuh kayak takut tiba-tiba ada gurunya gitu. Cepet-cepet tapi capek gitu kan. Iya. Apalagi lantai Coba. 3. Iya, takut jatuh gitu kan Iya, hari. bener. Dan juga tuh kayaknya di perpustakaan itu kayaknya ada pintu sampingnya lagi ya Kak ya? Iya, ada 2 pintu. Kayaknya ada 2 deh. Tuh. Ya itu buat apa tuh arah bawah, tangga bawah. Oh, jadi yang keluar. Oh, jadi yang itu apa itu sebelah sananya kan Kak ya? Iya. Hmm. Jadi ada 2 pintu, ada pintu masuk utama sama pintu keluar. Oh. Cuman di belakang itu seringnya dikunci, jadi biar gak ada anak keluar masuk gitu tuh sembarangan. Oh, ya mending kayak gitu nggak sih Rin? Lebih Iya. kayak tempatnya tuh lebih terjaga gitu. Iya, Biasanya kita kalau datang ke perpustakaan itu kan harus absen gitu ya. Iya, harus absen. Harus Iya, iya. Nah, harus itu absen. buat apa sih Kak? Boleh tahu Biasanya- apa tujuannya gitu? Kalau Kak, kemarin absen itu gitu. kayaknya aku pernah tahu deh, duta yang sering ke perpustakaan itu ada juaranya nggak sih Kak? Maksudnya? Oh, kayak banyak-banyak Iya, yang lucu. Iya. Terbanyak ada. Kira-kira yang tahun kemarin itu terbanyaknya itu berapa kali? Untuk banyaknya belum tahu, soalnya itu diproses sama pembina sendiri. Biasanya paling aktif itu ada Mas Akmal dari kelas 10 sampai kelas. Wah, Mas Akmal. Mas Akmal ini kalau kita
Langganan ke pasti ada, perpus. pasti ada lah ya. Apalagi pas pasti. waktu masih perpusnya masih di bawah, yang masih di sana itu Rin, itu sering banget ya tiap hari ya. Iya, jadi kita kalau ke perpus itu kadang kayak, ayo ke Mas Akmal minta ajarin. Iya, bener-bener. Apalagi pas waktu apa itu kimia, fisika ya, Kim fisika ya. kita minta tutor ke Mas Akmal. Akmal kan juga dari kelas kita kan dari perpustakaannya kan kemarin kan Iya. deket banget ya, tapi Iya. sekarang Iya. jauh banget. Satu tiga. Ya, jadi setelah kita bincang-bincang tadi tuh ya, Ya. mungkin Udah. teman-teman tertarik untuk lebih sering lagi datang ke perpustakaan gitu ya. Ya benar-benar. Dan kira-kira untuk kakak-kakaknya, buat sobat Mandawangi nih, kira-kira pesannya apa nih? Iya. Buat saya sendiri jangan lupa datang ke perpustakaan ya, karena kan gedungnya kan udah baru gitu kan, Nyaman jadi banget. lebih nyaman, jadi lebih fasilitasnya tuh Memadai. terlengkap, ya, Iya. memadai. Jadi kalian tuh kayak walaupun capek gitu tapi kan kayak seimbang gitu Iya. ya. Kita habis panas-panasan, capek keringetan gitu, masuk Iya. perpus langsung dingin banget ya. Langsung Apalagi dingin banget. AC-nya itu langsung menghadap ke kursi harinya, ke kursi Iya, untuk baca-baca itu iya. kan. Iya, iya. Wah, itu enak Jadi banget. nggak usah takut untuk kepanasan gitu di Iya, sana jadi ya. Iya. kalian tuh nggak nyesel, soalnya kan di sana kan ada novel sama baca-baca buku gitu kan. Bener. Novelnya pun bagus-bagus Bagus banget banget ya. Iya. Kira-kira untuk pesannya dari Kak Fari nih apa? Kalau pesannya dari saya itu jangan lupa membaca buku dan selalu datang ke perpus karena menuntut ilmu lebih baik, dan ketika kita sudah turun di masyarakat yang kita butuhkan adalah ilmu. Dan gunanya ilmu itu Oke, untuk yang terakhir kata-katanya nih Kak untuk sobat Iya. Mandawangi. Ubur-ubur Ubur-ubur ikan ikan lele. lele. Jangan lupa baca buku ya, Le. Kata-katanya keren banget. Jadi jangan lupa baca buku ya teman-teman. Dan jangan lupa sering banget kita harus mengunjungi duta perpustakaan. Mengunjungi perpustakaan. Oh iya, mengunjungi perpustakaan. Wah, mungkin bincang-bincangnya sampai sini aja ya kakak Iya, ya. Oke. nggak terasa kita udah Iya. berbincang banyak banget ya. Sharing banyak. Nggak terasa. Oke, teman-teman sobat Mandawangi, jangan lupa like, Komen dan subscribe di channel Nandua Banyuwangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.